Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi hari ini. Ustaz akan mengajak kalian untuk belajar Al-Qur'an hadis ya. Materinya adalah tentang surah Al-Kautsar dan surah Al-Kafirun. Baik, di rumah kalian ada juz amma tidak? Jika ada, boleh dibuka ya juz ammanya. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Nanti disimak saja bacaan surah Al-Kautsar dan surah Al-Kafirunnya. Nah, kita akan membahas apa saja sih dalam surah Al-Kautsar dan Al-Kafirun itu? Pertama, kita akan membahas mengenai turunnya surah Al-Kautsar dan Al-Kafirun itu di mana ya? Terus keduanya, jumlah ayatnya berapa ya? Ketiga, arti dari Al-Kautsar dan Al-Kafirun itu apa ya? Nah, itu saja yang nanti kita bahas ya. Kalau sudah selesai, sudah dibahas, nanti kalian buatkan mind mappingnya ya mengenai surah Al-Kautsar. Turunnya di mana, artinya apa, jumlah ayatnya berapa, dan satu lagi lupa Ustadz, nomor suratnya dalam Al-Quran itu yang keberapa, surat Al-Kautsar dan Al-Kafirun itu. Baik ya, kita mulai ya, tapi sebelum mulai kita baca basmalah bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, tadi kita sudah membaca surah Al-Kautsar dan surah Al-Kafirun. Sekarang Ustadz mau ngajakin kalian nih, surah Al-Kautsar itu artinya apa sih? Isinya tentang apa? Nah, surah Al-Kautsar itu berisi tentang penjelasan tentang nikmat yang sangat banyak. Ya, jadi arti dari Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Nikmat dari siapa? Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Coba, apa saja sih contohnya? Contohnya adalah kita diberikan tangan yang sempurna, jarinya juga lengkap, jari tangan kanan ada 5, jari tangan kiri ada 5 juga, dan bisa digunakan dengan sempurna, dengan normal. Bisa kita juga diberikan mata oleh Allah yang dapat melihat apa saja, melihat ciptaan-ciptaan Allah yang sangat luar biasa indahnya ya. Seperti kemarin kalian kan menggambar gunung, menggambar pemandangan alam, itu semua ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Masya Allah ya, Allah sangat sayang kepada kita. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Lalu bagaimana ya cara kita berterima kasih atau mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Bagaimana caranya ya? Dalam surah Al-Kautsar dijelaskan
Jika kita mau bersyukur kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat. Sholat apa saja? Sholat wajib, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat apa lagi? Sholat sunnah juga harus dilakukan. Sholat sunnah duha yang sering harus kita lakukan ya. Terus apa lagi selain sholat? Berkurban. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan Idul Kurban. Dalam berkurban ini Allah tidak meminta daging kurbannya, apalagi darahnya ya. Allah tidak membutuhkan itu semua teman-teman. Ketika kita berkurban, yang Allah lihat adalah keimanan dan ketakwaan kita yang ada dalam hati kita. Kita ikhlas nggak? Ikhlas gak membeli kambing untuk kita kurbankan, membeli sapi untuk kita kurbankan? Ya, itu yang Allah lihat. Itu penjelasan surah Al-Kautsar ya. Nanti kita bahas. Kita lihat jumlah ayat surah Al-Kautsar, turunnya di mana, nomor suratnya berapa, dan artinya apa ya. Sekarang kita bahas tentang surah Al-Kafirun. Baik teman-teman, surah Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Nah, kok ada ya surah yang artinya orang-orang kafir? Ada teman-teman. Ternyata orang-orang kafir ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, mengajak mereka untuk masuk Islam, mengajak mereka untuk menyembah Allah, mereka berunding bagaimana nih caranya supaya Muhammad kembali menyembah berhala, kembali menyembah sesembahan patung-patung kita, kata orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy membujuk Nabi Muhammad SAW agar mau menyembah Tuhannya orang-orang kafir itu. Nah, memujuknya bagaimana? Nabi Muhammad diajak untuk menyembah patung oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun Nabi Muhammad menolak ajakan orang kafir itu. Nabi Muhammad SAW tidak mau menyembah selain Allah. Nah, menyembah selain Allah berarti musyrik. Ya, menyembah selain Allah berarti musyrik, dosa yang sangat besar. Masya Allah, ini adalah dosa yang tidak ada ampunan bagi orang yang melakukannya. Lalu Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada orang-orang kafir Quraisy itu, "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Nah, itulah teman-teman. Makanya jangan main-main ya tentang sesembahan ini. Nabi Muhammad saja tidak mau menyembah selain kepada Allah. Baik, sekarang kita bahas surah Al-Kafirun, nomor suratnya, jumlah ayatnya, dan diturunkannya di mana. Baik teman-teman, ini ada surah Al-Kautsar. Kita simak dulu ya. Di surah Al-Kautsar ini ada tulisan Makkiyah di pojok kanan atas. Itu artinya surah Al-Kautsar ini diturunkan di Mekah ya. Sedangkan jumlah ayatnya ada berapa teman-teman? Pasti sudah tahu ya. Jumlah ayatnya ada 3. Ya, jumlah ayatnya ada 3. Tadi ada yang tahu nggak? Arti dari Al-Kautsar itu apa? Masih ingat? Apa? Wow, subhanallah, ternyata masih ingat. Artinya adalah nikmat yang banyak. Nomor suratnya berapa, Pak? Nomor suratnya adalah Al-Kautsar, itu surah yang ke-108 dari 114 surah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang surah Al-Kafirun. Nah, kalian pasti sudah tahu nih, di pojok kanan atas itu ada tulisan Makkiyah. Berarti surah Al-Kafirun ini diturunkan di kota mana? Kota mana teman-teman? Kota Makkah. Alhamdulillah. Jumlah ayatnya ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Wow, jumlah ayatnya ada 6. Surah Al-Kafirun itu apa ya arti kata dari Al-Kafirun? Apa? Orang-orang kafir. Kalau nomor suratnya berapa dong Ustadz?
Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran ya teman-teman. Tadi Al-Kautsar 108, kalau Al-Kafirun itu surah yang ke-109. Baik teman-teman, sekarang kita buat mind mappingnya ya. Membuat mind mapping mengenai surah Al-Kautsar dan surah Al-Kafirun. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah rangkuman isi dari pelajaran kita hari ini, yaitu surah Al-Kautsar dan Al-Kafirun. Jadi arti surah Al-Kautsar itu apa? Jumlah ayatnya berapa? Diturunkannya di mana? Nomor suratnya berapa? Nah, terus isinya tentang apa? Ya, Al-Kafirun juga sama. Nanti kita bahas, kita tulis rangkumannya. Oke? Siap? Baik, ini dia. Ustadz akan memberikan contoh ya. Kalian nanti bebas berkreasinya seperti apa. Sekreatif mungkin, boleh diwarnai dan boleh digambar juga. Siap? Baik teman-teman, ini dia contohnya ya. Surah Al-Kautsar artinya apa? Diturunkannya di mana? Jumlah ayatnya berapa? Nomor suratnya berapa? Dan isinya tentang apa? Oke. Kalau Al-Kafirun nanti buat sendiri ya. Kalian harus membuat di kertas lembar atau di buku tulis Al-Quran hadis. Nanti difotokan tugasnya, kirim ke Ustadz ya semuanya. Oke, demikian dari Ustadz. Terima kasih, semoga semuanya dapat dipahami. Nanti Ustadz akan kirim kembali contoh mind mappingnya melalui gambar ya kepada ayah bunda kalian. Kalian tinggal lihat contohnya. Terima kasih ayah bunda semuanya. Semoga semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.